Hello guys, welcome back to my channel. Pada kali ini kita akan melanjutkan video tutorial part sebelumnya ya teman-teman. Nah di part kali ini kita berjumpa di part yang kelima ya teman-teman. Nah di part kali ini kita akan membahas tentang assembly dan koridor. Nah, di part sebelumnya kita sudah mempelajari tata cara import point, membuat kontur, membuat alignment, membuat potongan memanjang. Nah, selanjutnya kita akan membuat assembly dan koridor. Oke, langsung saja kita praktekkan. Nah, yang pertama teman-teman pergi ke assembly. Dan di sini ada create assembly. Nah, teman-teman di sini oke kan saja. Nah, setelah itu teman-teman letakkan di mana teman-teman meletakkan assembly-nya. Dan di sini teman-teman aktifkan untuk tool palette dan propertiesnya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini perlu teman-teman aktifkan keduanya. Nah, setelah itu propertiesnya juga. Nah, propertiesnya saya taruh di sini agar mudah terlihat. Dan di sini kita akan membuat penampang jalannya ya teman-teman. Nah, caranya adalah teman-teman klik di line. Nah, setelah itu pilih yang ini line super elevation. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat untuk parameternya di sini. Dan di sini saya akan membuat 4 meter saja ya teman-teman. Nah, untuk slope-nya dan lain-lainnya ini saya biarkan dengan setelan defaultnya, tidak saya rubah. Nah, setelah itu teman-teman, apabila teman-teman sudah men-setting seperti ini, nah ini kan bagian kanan nih. Nah, teman-teman klik yang sebelah kanan, dan untuk yang sebelah kiri teman-teman klik sebelah kiri. Nah, seperti itu. Nah, kita akan memberikan soldernya juga. Nah, teman-teman kasih yang solder extend sub base. Nah, di sini tidak saya rubah juga, saya biarkan saja agar mempercepat proses pembuatan video tutorial ini. Nah, ini yang sebelah kanan. Nah, setelah itu kita rubah yang sebelah kiri. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, apabila teman-teman sudah membuat seperti ini, teman-teman pergi ke daylight. Nah, teman-teman pilih yang daylight bands. Nah, di sini saya akan mengganti parameternya. Nah, untuk cut slope-nya di sini saya ganti 0,45 ya teman-teman. Nah, untuk fill slope-nya saya ganti 0,45. Nah, setelah itu untuk maksimal cut-nya itu 3 meter, dan untuk bench width-nya di sini saya ganti 1 meter saja. Nah, setelah itu untuk saya buat yang sebelah kanan terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu sebelah kiri. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah berhasil membuat assembly-nya ya teman-teman. Oke, kita close saja. Nah, setelah itu teman-teman pergi ke koridor. Ini ya teman-teman, pergi ke koridor. Nah, setelah itu teman-teman bisa ganti untuk assembly-nya ini menjadi assembly 1, karena ini namanya assembly 1. Nah, untuk target surface-nya teman-teman bisa ganti yang surface 1. Nah, setelah itu teman-teman bisa oke, dan teman-teman pergi ke set all target. Nah, di sini klik here to set all. Nah, teman-teman pilih yang surface. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa oke, dan teman-teman apply, dan prosesnya sedang berjalan. Setelah itu teman-teman bisa oke.
Nah, di sini kita sudah berhasil membuat jalannya ya teman-teman. Teman-teman bisa ganti stylenya. Nah, teman-teman bisa cek nanti. Nah, di sini saya ganti realistis. Nah, ada peringatan seperti ini tidak masalah ya teman-teman. Biarkan saja, tidak masalah seperti itu. Nah, ini sudah terlihat ya teman-teman. Di sini ini jalannya, ini soldernya, ini bench bednya. Nah, oke, kita sudah berhasil membuat koridornya. Setelah itu kita ganti yang 2 dimensi lagi. Nah, sebenarnya kita juga bisa mengecek dengan mengedrive ya teman-teman. Caranya adalah teman-teman bisa klik di sini, klik ini, tetapi saya juga jarang melakukan seperti ini, tapi tidak masalah untuk mengeceknya. Dan di sini klik OK. Nah, di sini ada garis merah ya teman-teman. Nah, ini berarti cut ya teman-teman. Ini tanahnya harus di cut. Kita play saja, nggak masalah. Kita cek. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini bench-nya. Nah, ini. Oke, kita close saja ya teman-teman, agar tutorialnya tidak terlalu panjang. Nah, kita ganti yang 2 dimensi kembali agar tidak berat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, dia sudah hilang sendiri ya teman-teman. Tadi ada tanda seru, dia sudah hilang. Nah, tahap selanjutnya teman-teman pergi ke koridor. Nah, di sini ada koridor ya teman-teman. Nah, klik plus. Setelah itu nah di sini ada koridor 1. Nah, koridor 1 itu ialah ini ya teman-teman, yang kita buat tadi. Itu namanya koridor 1. Nah, apabila teman-teman sudah pergi ke koridor seperti ini, teman-teman klik kanan properties. Nah, setelah itu teman-teman pergi ke surface. Nah, di sini teman-teman klik. Nah, di sini teman-teman ganti menjadi top link. Nah, di sini saya kasih nama top link. Link ya seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa tekan ini ya teman-teman, tombol plus ini. Nah, setelah itu teman-teman ganti top link. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman klik lagi. Nah, ini untuk datumnya. Nah, teman-teman klik saja, kasih nama datum. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu untuk ini ganti yang bottom link. Setelah itu di sini ganti datum dan tambahkan kembali. Setelah itu teman-teman bisa pergi ke boundary, apply saja dulu. Nah, setelah itu pergi ke boundary. Setelah itu klik kanan dan pilih yang daylight. Nah, begitu juga yang koridor datum, teman-teman pilih yang daylight.
Nah, setelah itu apabila teman-teman sudah melakukan seperti itu, teman-teman bisa apply dan oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, kita sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, di sini oke, kita sudah berhasil. Oke, mungkin tutorial pada kali ini cukup sekian. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih.